Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Saya Rahayu Fajri akan menceritakan sebuah kisah misteri untuk teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang penasaran dengan kisah apa yang akan diceritakan pada malam hari ini, tonton video saya sampai selesai. Pada malam hari ini kembali saya akan menceritakan sebuah kisah misteri untuk teman-teman semuanya. Nah, tapi malam ini bukan saya sih yang menceritakan pengalaman misteri ya teman-teman, tetapi ada abang saya di sini, Raden Kelana. Nah, jadi pada malam hari ini abang saya akan menceritakan sebuah pengalaman misteri beliau ya. Biasanya kan abang saya menceritakan sendiri nih. Nah, sekarang bersama saya karena memang saya ingin mendengarkan secara langsung pengalaman misteri yang pernah beliau alami. Jadi kisah ini itu terjadi pada tahun 2007 ya? Ya, 2007. 2007. Dan saya sendiri juga sedikit sebanyaknya tahu ya pengalaman ini gitu. Makanya pada malam hari ini saya ingin mendengarkan secara dari awal sampai akhir pengalaman abang saya. Jadi pengalaman abang saya kali ini kalau saya bisa bilang sih cukup menarik ya. Karena memang saya sendiri yang melihat dampak dari apa yang ia lakukan ya terjadi gitu. Jadi memang kita mengetahui semua lah satu keluarga gitu. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan kisah apa yang akan diceritakan oleh abang saya pada malam hari ini, mari kita dengarkan secara langsung kisahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam sahabat-sahabat semua. Kembali lagi bersama saya Raden Kelana di channelnya Rahayu Fajri. Di video kali ini ya, boleh dikatakan ini adalah edisi eksklusif lah kalau dibilang. Karena cerita ini memang masih saya simpan. Ada beberapa cerita yang memang menurut saya ini memang salah satu kisah nyata lah tentang pengalaman pribadi saya. Tapi di sini kita bisa ambil dari segi baiknya dan buang segi buruknya. Karena memang cerita ini boleh dikatakan adalah salah satu perjalanan pengalaman buruk lah untuk diri saya. Dan merupakan salah satu pengalaman yang memang tidak bisa saya lupakan sampai saat ini. Dan ini juga salah satu pembelajaran lah buat sahabat-sahabat agar apabila kita melakukan sesuatu dengan jalan yang salah, pasti Allah akan memberikan ganjaran yang sama dengan apa yang telah kita perbuat. Nah, di sini mengapa saya bilang ini adalah edisi eksklusif, karena di channel saya pun cerita ini belum sempat saya ceritakan. Di channelnya Riwijaya juga beberapa kali dia menanyakan tentang hal ini, tapi masih saya simpan. Nah, mungkin di channelnya Rahayu Fajri ini saya akan membagikan kepada sahabat-sahabat misteri semua tentang perjalanan spiritual saya menuntut ilmu kebatinan yang pernah saya lakukan. Jadi di sini ilmu yang saya amalkan, ilmu yang saya dapat itu adalah salah satu ilmu hitam lah. Karena di sini kalau orang Jambi bilang, apabila kita memiliki satu ilmu kebatinan tetapi tidak ada akuan. Nah, di sini akuan dalam bahasa Jambi itu adalah sesuatu yang kita ambil. Dan sesuatu yang kita ambil itu adalah berupa makhluk ataupun khodam dari kekuatan ilmu itu yang berwujud. Nah, boleh katakan di sini adalah sosok jin lah atau setan lah. Yang kemudian sosok itulah yang mengikuti kita, dan sosok itulah yang boleh katakan seperti persugihan lah. Jadi kita melakukan perjanjian terhadap mereka. Setelah kamu mengikut dengan aku, berarti aku adalah tuanmu. Nah, jadi apapun yang dia minta kita harus penuhi, dan
apapun yang kita inginkan dia pasti akan wujudkan gitu. Nah, memang di sini memang boleh dikatakan dasar dari kehidupan saya ini kan, Rahayu tahu bahwa awalnya saya ini adalah anak pesantren. Nah, namun di setengah perjalanan memang yang mungkin terpengaruh ataupun memang dari hobi ataupun memang mungkin Lingkungan. dari ya faktor keluarga kita yang memang sangat mendalam ataupun sangat dekat dengan hal-hal mistik ini memang menjadi satu motivasi lah, bahwa saya pengen seperti bapak gitu kan. Karena anak laki-laki itu kalau tidak memiliki ilmu kanuragan ataupun ilmu kebatinan itu kalau di Jambi itu terasa rugi ataupun sangat apalah ketinggalan lah gitu kan. Apalagi sosok saya ini dari kecil itu memang nakal gitu kan. Jadi singkat cerita, jadi di tahun 2007 itu saya masih mencari jati diri saya ini mau kemana dan mau jadi apa nanti ke depannya. Nah tapi memang setelah sekian banyak saya belajar tentang ilmu kebatinan itu, rasa kepuasan dalam diri ini tidak ada. Boleh katakan seperti maniak lah. Saya pernah belajar tentang ilmu kebal, saya belajar tentang ilmu pelet, saya belajar tentang ilmu yang lain yang jenisnya kebatinan lah, yang tergolong dalam ilmu kebatinan. Namun di sini kepuasan dalam diri saya ini belum terasa gitu. Karena apa? Karena cerita dari orang-orang itu ilmu yang paling baik, ilmu yang paling sempurna atau ilmu yang paling baik itu adalah ilmu akuan. Nah, di sini saya mempelajari dan saya memahami apa itu ilmu akuan. Apa itu ilmu akuan? Nah, di sini saya sempatlah berkonsultasi lah kepada Bapak menanyakan hal seperti itu. Namun di sini jawaban Bapak itu seakan-akan menutup-nutupi tentang hal tersebut. Jadi faktor dari umur juga mempengaruhi untuk kebatinan itu. Jadi apabila umur seseorang itu belum cukup waktunya untuk mendapatkan hal-hal yang berlebihan tentang ilmu kebatinan itu akan berdampak jelek atau buruk. Nah, di sini mungkin Bapak merasa bahwa saya ini belum mampu karena umur masih muda gitu kan. Jadi emosi dan darah panas di dalam diri kita ini masih banyak. Jadi takut nanti hal-hal seperti itu akan mencelakai diri kita sendiri. Karena di Jambi kalau hal menyangkut tentang keakuan itu sudah boleh katakan ilmu kebatinan yang tingkat tinggi lah. Bukan sembarangan orang yang mampu untuk menjalankannya. Namun di sini memang mungkin bakat alam yang ada di diri saya ini memaksa diri untuk bisa melakukan hal seperti itu. Tapi di sini Bapak sudah melarang. Hati-hati. Aku tidak bertanggung jawab tentang hal itu. Apabila kamu melakukan hal yang salah dan salah jalan, resikonya akan kamu tanggung. Nah, memang dasar ya boleh katakan saya ini memang salah satu anak yang bandel gitu kan. Jadi memang apa yang dikata oleh Bapak itu seakan-akan masuk kanan keluar kiri lah. Dicuekin aja gitu kan. Jadi di situ saya bertanya lah kepada orang-orang tua di sana kan, di mana tempat berguru yang paling bagus lah, mengenal hal tentang akuan tersebut kan. Nah, seseorang mengatakan ada di daerah Uluan Jambi lah. Kalau dari Jambi itu sekitar hampir 10 jam perjalanan. Dan daerah itu namanya Serampas. Nah, di daerah Serampas itu memang sangat terkenal dan masih kental adat istiadat ataupun tentang ilmu kebatinan yang memang di zaman itu memang orang-orang sana tuh belum mengenal Islam. Jadi mereka di sana itu Islam namun keyakinannya masih mempercayai hal-hal gaib. Pohon besar, sungai besar, terus hutan. Jadi ya boleh katakan separuh dari kehidupan mereka tuh seperti suku anak dalam lah. Boleh katakan guru yang tempat saya datang ini adalah salah satu suku anak dalam, tapi di sini dia sudah masuk Islam gitu kan. Nah, Serampas itu ada dua, kalau di Jambi itu namanya Serampas Tinggi dan Serampas Rendah. Nah, tempat-tempat orang yang banyak memiliki ilmu kesaktian yang tinggi itu berada di Serampas Tinggi gitu kan. Di sana lah ada tempat orang-orang mendalami ilmu kebatinan tentang santet, telu ataupun kalau di sana itu namanya cindung lah, cindung, adung, racun. Nah, daerah sana lah tempatnya. Nah, di situ saya datang ke sana, bertemulah dengan sosok orang tua yang di sini kita sebut saja namanya Wak Sapar. Nah, karena beliau ini pun sekarang udah meninggal gitu kan. Jadi sosok Wak Sapar inilah guru di mana saya belajar tentang ilmu akuan tersebut. Nah, di sini saya bertanya kepada Wak Sapar, Wak,
saya datang ke sini, Wak, ingin menuntut ilmu. Tapi ilmu yang ingin saya pelajari ini bukan ilmu yang diamalkan ataupun ilmu yang menggunakan mantra ataupun yang menggunakan amalan. Karena hal seperti itu sudah banyak saya pelajari. Namun kepuasan dalam diri saya ini tidak saya dapati. Jadi kamu maunya yang apa, kata? Tapi dalam bahasa Jambi, kau lo maunya yang gimana? Maunya apa? Ilmu apa yang kau mau? Jadi dia dalam bahasa Indonesia dia mengatakan, ilmu apa yang kamu mau? Aku pengen, Wak, ilmu yang ada akuan. Jadi dalam bahasa Jambi itu, jadi aku ingin ilmu yang punya akuan ataupun ilmu yang memiliki hodam ataupun pendamping jin yang nyata, yang bentuknya wujudnya nyata. Nah, di sini sahabat-sahabat mungkin bertanya ataupun sedikit ragu ataupun tidak mempercayai karena hal-hal gaib itu untuk diri saya pribadi, saya meyakini bahwa makhluk jin itu ada dan sosok jin itu punya nama. Nah, jadi di sini Wak Sapar hanya menggelengkan kepala. Jadi seakan-akan Wak Sapar ini mengertilah watak dan karakter seseorang itu. Dia melihat ambisi yang ada di saya ini memang ambisi yang kuat gitu kan. Nah, namun di sini Wak Sapar hanya memberi dua pilihan untuk saya. Kamu bisa berhasil, kalau enggak kamu mati. Mana yang kamu pilih? Apa kamu sanggup menjalaninya? Nah, di sini sontak respon saya menjawab, lebih baik saya mati, Wak, daripada saya gagal. Nah, kalau memang begitu, baiklah. Besok malam kita lakukan ritualnya. Nah, jadi saya istirahatlah pada hari itu. Kebetulan saya nyampai ke tempat Wak Sapar itu pagi hari lah. Jadi menjelang malam itu dia suruh saya istirahat lah. Nah, begitu malam datang, Wak Sapar itu datang memanggil saya. Untuk sekali lagi saya bertanya kepada kamu. Dalam bahasa Jambinya itu, "Lop, Wak nak bertanya dengan kau sekali lagi. Apa sudah siap kau melakukannya atau berani kamu melakukannya?" Dan sontak saya juga bilang, "Saya siap, Wak." Nah, malam itu terjadilah ritualnya. Nah, jadi Wak itu cuma memberi sedikit seperti mantra, namun di sini mantra di sini seperti memanggil sosok makhluk yang di sini disebutkan namanya adalah Mengkilun. Nah, untuk sahabat-sahabat ataupun teman-teman sekalian yang mungkin memahami ataupun pernah belajar tentang ilmu kebatinan, ilmu hitam lah. Nah, di sini sosok setan yang mendampingi seseorang yang mengamalkan ilmu hitam itu adalah jinnya itu namanya Mengkilun. Nah, dalam bacaan itu disebutkan di situ di terakhir kata itu adalah Mengkilun, hadir, datang. Kamu datang menyertaiku. Nah, di situ hanya beberapa kata yang dicatat oleh Wak Sapar itu untuk cara memanggilnya. Nah, namun di sini Wak Sapar ini sedikit ragu lah kepada saya ini apa bisa saya melakukan itu karena sudah banyak orang yang melakukan ini namun gagal. Nah, kegagalan mereka itu tadi pilihannya. Mereka berhasil akan dapat yang mereka mau. Namun di sini apabila gagal mereka melakukannya, kalau tidak mati gila. Karena Wak Sapar ini menjelaskan apabila kamu melihat sosok dari makhluk tersebut, melihat sosok dari setan tersebut ataupun sosok jin tersebut, kamu di sini diminta hanya tenang. Karena sosok yang bakal keluar itu adalah sosok yang mengerikan, kata dia bilang gitu. Dan perjalanan kamu menuju ke tempat di mana makhluk itu berada itu bukan tempat sembarangan. Memang tempat ritual yang sakral. Jadi tempat di mana saya akan mengambil atau mendapatkan makhluk tersebut itu memang tempatnya adalah salah satu tempat yang sakral. Kalau di kampung itu, di Jambi itu namanya, di sana saya akan menemukan satu sumur tua yang memang sumur ini kalau bahasa kampung itu bilang tempatnya itu ladang ataupun kebun yang pernah digunakan oleh orang lain, namun setelah 10 tahun itu ladang itu menjadi hutan kembali. Nah, itu namanya di sana tuh nama ladangnya itu sap 10 tahun namanya. Jadi sumur itu pernah digunakan oleh orang penghuni kebun tersebut, tapi di sini sumur itu
setelah itu 10 tahun tidak pernah dipakai. Bahkan kebun yang pernah lahan yang pernah dijadikan kebun itu sudah menjadi hutan lagi. Kalau di Jambi itu memang syarat-syarat yang kita lakukan itu adalah tempat-tempat yang aneh ataupun memang di luar logika. Namun disitulah tempat makhluk itu berada. Nah, di sini Wak Sapar juga menjelaskan bahwa perjalanan dari rumahnya menuju kebun itu adalah hutan. Jadi apabila kamu lari dari makhluk tersebut, kamu akan ketemu dengan harimau. Jadi pilihan yang saya tempuh ini adalah salah satu pilihan yang sulit. Karena lari dari makhluk tersebut bakal ketemu dengan harimau. Karena di dalam hutan. Dan hutannya memang masih hutan, ya betul-betul hutan yang masih rimbun dan masih alami lah gitu kan. Di waktu masanya itu belum ada perusahaan sawit yang menanam pohon sawit. Jadi memang di sana mayoritas masih masyarakat di sana itu berkebun karet. Nah, memang harimau pun masih banyak berkeliaran. Jadi itu yang dibilang Wak Sapar tadi, kamu harus meyakinkan diri kamu. Memang sesuatu yang salah itu memang terlepas dari melepas iman lah dalam diri kita ini, dan ya seperti syirik ataupun menduakan lah dari Allah itu. Jadi hal-hal yang seperti itu gampang masuk karena memang di saat itu memang iman ini merasa kosong dalam diri kita ini. Jadi setan pun menjadikan apa yang kita inginkan. Nah, itu jadi hal-hal gaib itu bisa terjadi ataupun hal salah itu bisa terjadi karena Allah itu tidak pernah menolak pinta apapun, mau itu pinta baik ataupun jelek. Nah, kebanyakan hal-hal yang jelek itu malah setan yang mengiyakan ataupun setan yang mengabulkan. Nah, hal itu memang di saat saya telah menjalankan hijrah ini baru saya mengerti tentang hal-hal seperti itu. Namun dulu kan memang dalam hati ini pokok saya harus jadi sesuatu yang bisa saya banggakan. Saya punya ilmu yang memang tidak bisa dikalahkan oleh orang lain gitu kan. Nah, jadi rasa egois lah dalam diri. Kemudian singkat cerita, berjalanlah saya di tengah malam itu. Kebetulan waktu saat itu bulan purnama. Dengan syarat yang saya bawa itu adalah kembang 7 rupa dengan darah ayam hitam. Nah, si Wak Sapar ini hanya menunjukkan arah kemana saya berjalan. Namun di sini tanpa saya sadari memang mungkin Wak Sapar ini mengikuti saya dari belakang. Takut terjadi sesuatu lah mungkin ya. Tapi bilangnya nggak ikut. Tapi dia memang dalam pikiran saya pun merasa Wak Sapar ini tidak berada di belakang saya, tapi dia di kejauhan dia terus memantau apa betul berani saya, apa memang berhasil atau tidak. Dia harus mengetahui karena banyak orang-orang yang diajarkannya ataupun orang-orang yang diturunkan amalan tersebut belum ada satupun yang berhasil. Nah, memang ini adalah salah satu perjuangan dalam hal yang salah, tapi jangan ditiru kan. Nah, di tengah perjalanan itu saya berjalan menuju hutan itu dengan terang rembulan. Nah, jadi ibarat kata orang kampung itu hanya diiringi rembulan. Jadi jalan gelap itu seakan-akan terang. Nah, disitulah memang jalan setan itu memang diridhoi lah oleh setan, bukan yang diridhoi oleh Allah. Diridhoi lah oleh setan. Memang segala sesuatu hambatan, rintangannya pun seakan-akan lurus, lempang kata orang itu kan, langsung jalan aja. Nah, sampailah saya pada satu titik yang memang di mana di sana di hadapan saya itu memang ada sebuah sumur. Sumur tua yang memang sudah tertutup oleh lalang-lalang ataupun ilalang-ilalang yang nutupi lubang tersebut. Nah, namun di sini sumur itu sepertinya tempat orang ataupun pernah orang melakukan satu ritual lah. Mungkin apa yang saya buat ini sudah pernah dilakukan oleh orang lain. Di situ masih ada jelas terlihat gayung ataupun ember tempat orang mengambil air di dalam itu. Nah, jadi di situ salah satu boleh katakan itu nasib saya mujur gitu kan. Mungkin kalau nggak ada itu mungkin saya nyemplung gitu kan. Karena syarat yang harus dilakukan itu saya harus mandi gitu kan. Nah, namun saya tidak terpikir bahwa mandi itu menggunakan alat ataupun media lain. Mungkin kalau nggak ada ember di situ mungkin saya langsung nyemplung ke situ, entah apa yang terjadi gitu kan. Nah, setelah sampai saya mulailah membacakan apa yang harus dibacakan oleh saya yang diajarkan oleh Wak Sapar itu. Saya bacakan amalan tersebut. Setelah 3 kali saya bacakan amalan tersebut, sambil saya menaburkanlah
bunga 7 rupa itu, kemudian darah ayam itu. Nah, kemudian setelah selesai saya membacakan itu, saya mulailah mengambil gayung untuk memandikan air yang ada di dalam sumur tersebut. Namun sedikit pun saya tidak terlintas dan terpikir oleh saya bahwa ada sesuatu yang bakal keluar setelah saya melakukan itu. Setelah semua ritual saya lakukan, saya mulailah untuk mengambil gayung itu. Kemudian saya timbalah air di dalam itu. Satu timbaan pertama itu membasahi tubuh saya ini. Belum ada terjadi sesuatu. Namun sekujur tubuh saya ini terasa dingin. Dan dinginnya itu memang dingin sedingin-dinginnya. Kemudian saya ambil lagi gayung tersebut. Saya basahkan lagi tubuh ini. Nah, namun yang terjadi di air kedua tersebut, sekujur tubuh yang dingin tadi hilang menjadi hangat. Dan bulu roma yang berada di tubuh saya ini semuanya merasa berdiri. Seakan-akan ada sesuatu yang tiba-tiba membuat saya merinding gitu kan. Jadi pertama dengan rasa dingin yang betul-betul dingin. Setelah itu tiba-tiba tubuh saya ini menjadi hangat. Jadi hangatnya itu memang hangat gitu kan. Dengan diiringi dengan rasa merinding yang memang membuat kepala saya ini mengembang. Seakan-akan ya sulit untuk dijelaskan lah. Jadi di sini begitu saya mengambil air tersebut, namun yang terlihat di mata kepala saya tadi tiba-tiba sosok yang memang membuat saya itu ketakutan adalah, nah disitulah sosok mengkilun ataupun setan yang berada di dalam sumur itu keluar dengan wajah yang sangat mengerikan, dengan tanduk di kepala yang ada beberapa buah dan memiliki mata satu dengan lidah yang menjulur keluar. Kemudian seakan-akan sosok itu berada di dalam gayung itu. Di sini telah dijelaskan oleh Wasapar, apapun godaan yang kamu lihat, apapun yang terjadi, kamu harus berhasil melakukan timbukan yang terakhir, yaitu timbukan air yang ketiga. Nah, sontak ketika saya melihat sosok dari makhluk itu yang berada di dalam gayung yang tempat saya menimba air tersebut. Nah, disitulah saya mulai merasa yakin bahwa apa yang diceritakan, apa yang telah digambarkan oleh Wasapar itu memang betul-betul ada. Dan sosok itulah yang saya ambil dan kemudian saya timba untuk mandi. Nah, di situ saya merasa setelah melakukan timbaan yang terakhir itu, tubuh saya ini menjadi normal kembali. Seakan-akan reaksi dingin dan hangat itu menghilang. Dan kesunyian malam itu pun terlihat jelas. Seakan-akan satu pun suara-suara yang sebelumnya itu terdengar kayak seperti suara burung ataupun yang makhluk-makhluk malam lainnya pun hilang. Seakan-akan sunyi. Nah, di kesunyian itu tiba-tiba saya melihat seperti bayangan yang berada di sisi kanan saya ini, sosok makhluk yang sangat mengerikan. Sosok dari mengkilun itu adalah seperti sosok makhluk yang sangat mengerikan dengan tanduk di kepala dan bola mata satu yang ada, kemudian dengan lidah yang menjulur, tangan yang tidak sempurna seperti manusia, dan tangannya itu hanya memiliki 3 jari. Dan saya sempat melihat dari kepala wujud tersebut sampai ke kaki. Nah, di sini aneh dari kaki makhluk tersebut adalah seperti kaki itik. Jadi kakinya itu memiliki seraput. Nah, dan sosok makhluk itu ternyata tidak lebih tinggi dari saya. Kalau bisa saya gambarkan, makhluk itu adalah makhluk yang pendek atau cebol lah. Soalnya waktu saya berdiri itu, dia berada di bawah lengan saya. Tapi sosok kecil itu adalah sosok yang sangat mengerikan. Dan suara yang sedikit agak membuat bulu tengkuk ini berdiri. Jadi seakan-akan dia itu seperti sosok makhluk yang berumur seperti anak-anak gitu kan. Jadi sambil ketawa dia kiki seperti itu menoleh kepada saya. Nah, namun di sini memang dengan rasa keyakinan dan yang kuat tadi, rasa takut tadi hilang. Apa mungkin ini adalah memang jodohnya dari
dari ilmu tersebut mungkin jodohnya makhluk itu mau bersahabat dengan saya. Rasa takut yang memang awalnya itu terasa, namun ketika saya melihat sosok makhluk itu, sontak sebentar saya merasa takut. Kemudian seakan-akan seperti biasa gitu kan. Jadi hilang rasa takut itu. Jadi seakan-akan saya melihat sosok itu seperti teman. Nah kemudian setelah saya selesai melakukan ritual tersebut, saya menoleh lagi ke samping kanan. Ternyata sosok dari makhluk itu sudah menghilang. Dari kejauhan itu saya melihat sosok bayangan seseorang yang datang menghampiri saya. Tiba-tiba sosok bayangan tersebut yang saya lihat dari kejauhan itulah sosok dari Wak Sapar. Nah, di sini Wak Sapar langsung menyapa saya dengan senyuman. Bagus, mantap. Apa yang kamu lakukan berhasil. Kita pulang, di rumah kita ceritakan apa langkah selanjutnya. Nah, berjalanlah kita pulang tadi. Saya dan Wak Sapar ini pulanglah ke rumahnya. Perjalanan kami dari tempat itu sekitar setengah jam lebih lah perjalanan malam. Di sini awal saya melangkah pergi ke tempat yang saya tuju itu terasa jauh. Bahkan kaki ini merasa lelah buat berjalan. Namun tiba-tiba kaki ini melangkah seperti ringan gitu. Jadi seakan-akan tidak merasakan capek lah ataupun lelah. Mungkin karena keberhasilan itu jadi membuat kita ini senang mungkin. Jadi melangkah itu nyaman gitu kan, dan proses perjalanan itu terasa dekat gitu kan. Nah, sampailah kita ke rumah Wak Sapar ini tadi ya sekitar jam 3 subuh lah. Di situ saya tidak bisa tidur. Terus Wak Sapar juga bilang jangan tidur. Nanti Wak jelaskan apa lagi yang harus dilakukan. Nah, kemudian si Wak Sapar ini tadi menceritakanlah bahwa sosok jin ataupun setan itu namanya Mengkilun. Jadi apabila kamu ingin bertemu ataupun ingin berkomunikasi dengan Mengkilun ini, kamu cukup mencari tempat gelap ataupun tempat di mana kesunyian itu berada gitu. Jadi tempat gelap, kemudian kamu cuma bisa pejamkan mata, kemudian kamu panggil. Ya Mengkilun, ya Mengkilun, hadir. Aku tuanmu memanggil. Nah, saya masih ingat sampai sekarang dengan jelas. Dan sosok Mengkilun itu pun sampai sekarang pun masih jelas teringat. Bahwa sosok makhluk kecil dengan wajah seram namun lucu. Nah, lucunya di mana? Jadi sosok jin ini seperti sosok anak-anak yang suka masih main ataupun ya tingkahnya tidak menyeramkan lah. Apabila mungkin sosok ini terlihat sama orang lain ataupun selain saya mungkin ya kaget lah ataupun takut lah. Tapi mungkin karena saya sudah memiliki tekad yang kuat, jadi apapun yang saya lihat, apapun yang saya ini, saya merasa tidak takut gitu kan. Nah, namun di sini Wak Sapar akan menjelaskan bahwa nanti setelah kamu pulang ke rumah, kamu cari tempat ataupun kamar, kamu matikan lampu, kosongkan semua peralatan yang ada di dalam ruangan tersebut, kemudian kamu duduk, kamu nyalakan 1 lilin. Nah, kemudian duduk, jadi kamu ingat bentuk dan wajah dari Mengkilun itu, kamu sebut, panggil namanya. Mudah-mudahan berapa kali kamu memanggil dia akan datang. Nah, nanti dia akan memberikan sesuatu untuk kamu. Agar kamu bisa seperti tanda lah bahwa kamu itu dan dia itu bersahabat gitu kan. Nah, di situ keesokan harinya itu saya langsung pulang ke rumah, kemudian menunggulah waktu malam. Setelah malam saya bereskan satu kamar itu, barang-barang yang ada di kamar itu saya keluarkan, saya kosongkan semua. Kemudian lampu yang ada di kamar itu saya matikan. Nah, saya masih ingat itu saya duduk dengan bersila. Nah, di depan saya itu ada kaca. Kaca itu memang ukuran tinggi lah. Biasa tempat saya habis mandi untuk sikat, untuk sisiran ataupun untuk berkaca lah. Itu memang agak tinggi kan kaca dalam kamar itu. Kemudian saya duduk, kemudian saya nyalakanlah 1 lilin itu. Nah, kemudian saya mulai terdiam sebentar, terus mulai saya apa yang diperintahkan oleh Wak Sapar itu saya lakukan. Memang awal kejadian itu jadi awal saya mulai terdiam dalam 5 menit itu memang semua bulu yang ada di tubuh sini semuanya merinding seakan-akan
merindingnya itu memang merinding banget gitu kan. Jadi kepala ini terasa ngembang seperti besar gitu kan. Jadi tengkuk yang ada di sini seperti bulu ini berdiri tegak gitu kan. Jadi seperti orang ketakutan gitu. Terus saya ucapkan, mengkilun, mengkilun, terus mengkilun. Nah, sampai akhirnya itu lilin yang berada di depan saya ini tadi tiba-tiba mati. Tek.